warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Rifan Maulana Ihsan. Saya Syahla Azra Fahira. Saya Dibanila Husna. Saya Saskia Lupni Alifah. Saya Muhammad Nawawi. Saya Siti Alia Julhijjah. Saya Syafila Jasmine Abdul. Saya Siti Afifah. Kami dari kelompok 5 akan membahas dilema dan peran bank sentral dalam nilai tukar mengambang modern pasca Bretton Woods. Topik ini penting karena nilai tukar tidak hanya berupa angka, tetapi memengaruhi harga barang, biaya impor, investasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun dunia sudah menggunakan sistem nilai tukar mengambang, bank sentral tetap memiliki peran besar dalam menjaga kestabilisan pasar, sehingga pergerakan mata uang tidak menimbulkan goncangan yang dapat mengganggu perekonomian. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang sistem pasca Bretton Woods, alasan investasi bank sentral, contoh kasus nyata, sehingga dilema besar yang mereka hadapi dalam menjaga nilai tukar selamat. Bretton Woods itu terjadi sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944 saat konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Nah, saat itu ada 44 negara sepakat membuat sistem nilai tukar yang disebut Bretton Woods System, yaitu sistem nilai tukar di mana semua mata uang ditambatkan pada dolar Amerika Serikat dan dolar Amerika Serikat ini sendiri dipatok ke emas pada harga 35 dolar per ons. Namun sistem ini runtuh tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon mengumumkan Nimitz Shock. Amerika Serikat menghentikan konvensi dolar ke emas. Kenapa? Karena terlalu banyak dolar beredar di seluruh dunia. Amerika tidak sanggup lagi menukar semua dolar dengan emas di Fort Knox. Sejak itu dunia beralih ke sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate, di mana mata uang bergerak mengikuti supply dan demand pasar seperti harga saham atau komoditas. Meski begitu, kenyataannya bank sentral masih memainkan peran penting untuk investasi dan menjaga stabilitas. Mengapa bank besar masih intervensi? Ada beberapa alasan besar. 1. Mengurangi volatilitas nilai tukar, terutama ketika ada guncangan ekonomi global. Contoh nyatanya pada Maret 2020 saat pandemi COVID-19 pertama kali merebak. Dalam waktu hanya 3 minggu, rupiah melemah dari Rp13.000 menjadi Rp16.600. Volatilitas harian mencapai 3,5% padahal normalnya cuma 0,5-1%. Bank Indonesia harus turun tangan dengan triple intervention di pasar DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan pasar obligasi pemerintah secara bersama. Cadangan devisa turun dari 130,4 miliar dolar pada Februari 2020 menjadi 120,9 miliar dolar pada April 2020. 2. Menjaga kepercayaan investor agar modal asing tidak kabur. Kalau rupiah terlalu volatil dan tidak stabil, investor asing bisa melakukan capital flight kabur ke negara yang lebih aman. Ini pernah terjadi pada tahun 2013 pada taper tantrum ketika The Fed mengumumkan akan mengurangi stimulus modal asing langsung keluar dari emerging markets termasuk Indonesia. 3. Mendukung target inflasi karena nilai tukar sangat berpengaruh pada harga barang impor. Indonesia mengimpor banyak sekali barang, minyak, gandum, bahan baku industri, elektronik. Kalau rupiah melemah, 10% harga barang bisa naik 5-8%. 4. Melindungi perekonomian saat terjadi spekulasi besar di pasar forex. Di pasar forex ada permainan besar hedge fund international speculant yang sengaja menyerang mata uang negara berkembang untuk mencari profit. Caranya, mereka jual mata uang dalam jumlah sangat besar, lalu pasar panik dan harga anjlok. Lalu mereka beli balik dengan harga murah dan menjadi profit. Nah, untuk memahami pentingnya intervensi, berikut beberapa contoh negara yang berhasil melakukan intervensi. Pertama ada Jepang. Dengan Bank of Japan sering mengintervensi yen ketika terlalu menguat atau melemah.
karena perubahan kurs sangat mempengaruhi ekspor. Seperti halnya dalam kasus di September 2022, yen melemah drastis dari 115 yen per dolar menjadi 145 yen per dolar dalam 6 bulan. Ini rekor terlemah dalam 24 tahun. Bank of Japan akhirnya mengintervensi untuk pertama kalinya sejak 1998. Mereka menghabiskan 42,8 miliar untuk beli yen dan jual dolar. Hasilnya, yen menguat kembali ke sekitar 140 yen per dolar. Yang kedua, ada Swiss National Bank atau SNB pernah melemahkan franc Swiss untuk menghindari deflasi dan menjaga daya saing ekspor. Di periode 2011 hingga 2015, SNB menetapkan floor policy di mana 1 euro harus minimal 1,20 franc. Untuk menjaga ini, mereka harus beli euro dan jual franc dalam jumlah masif. Tujuannya untuk mencegah franc terlalu kuat yang bisa membunuh industri ekspor dan pariwisata Swiss. Bank Indonesia juga sering intervensi untuk meredam pelemahan rupiah ketika ada tekanan global. Misalnya saat pandemi atau saat The Fed menaikkan suku bunga. Contoh terbaru pada bulan Agustus 2024, rupiah melemah hingga 16.200 rupiah per dolar. Bank Indonesia melakukan triple intervention, yaitu intervensi di spot market, DNDF, dan sekaligus beli surat berharga negara di secondary market. Cadangan devisa turun dari 151,2 miliar dolar menjadi 148,5 miliar dolar, yaitu turun sekitar 2,7 miliar dolar dalam sebulan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa nilai tukar mengambang bukan berarti dibiarkan sepenuhnya. Namun disinilah dilema muncul. Jadi bank sentral menghadapi pilihan sulit karena negara hanya bisa memilih 2 dari 3, stabilitas nilai tukar, aliran modal bebas, atau otonomi kebijakan moneter. Dan Indonesia memilih kebijakan moneter independen dan aliran modal bebas dan mengorbankan stabilitas nilai tukar. Artinya, Bank Indonesia bebas menentukan suku bunga sendiri, modal bisa keluar masuk, tapi konsekuensinya rupiah harus fluktuatif, yaitu selalu bergerak naik atau turun. Keduanya sama penting. Jika fokus ke devisa tukar terus, cadangan devisa bisa terkuras. Contoh nyata, Thailand tahun 1997 menghabiskan 33 miliar cadangan devisa untuk mempertahankan baht, tapi tetap gagal. Mata uang mereka akhirnya kolaps juga. Jika terlalu fokus ke kebijakan moneter, nilai tukar bisa melonjak atau anjlok. Selain itu, intervensi yang berlebihan bisa membuat pasar terbiasa diselamatkan, sehingga tidak disiplin. Maksudnya adalah kalau pasar tahu bank sentral pasti akan menyelamatkan, mereka jadi berani ambil resiko berlebih ini. Namanya moral hazard. Inilah yang membuat kebijakan bank sentral selalu menjadi titik keseimbangan yang sensitif. Jenis intervensi bank sentral ada 2 jenis intervensi utama. Yang pertama ada intervensi steril dan intervensi non-steril. Intervensi steril adalah cara bank sentral mengendalikan nilai tukar tanpa memengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas di dalam negeri. Bank sentral intervensi di forex melakukan operasi pasar untuk menetralkan dampak terhadap uang beredar. Hasilnya, kurs terkendali tanpa mengganggu likuiditas domestik. Menurut laporan kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2023, total intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing sepanjang tahun adalah 37,7 miliar dolar. Lalu mayoritas menggunakan sterilized intervensional dengan tujuan utama stabilkan rupiah tanpa mengganggu likuiditas domestik dan target inflasi. Yang kedua, intervensi non-steril. Intervensi non-steril adalah ketika bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak diikuti oleh operasi pasar untuk menetralkan dampaknya. Bank sentral intervensi tanpa menetralkan dampak, akibatnya money supply domestik berubah, suku bunga di pasar bisa naik atau turun secara otomatis. Ini bisa mengakibatkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Terhadap kondisi kedua cara ini dipilih tergantung situasi ekonomi, cadangan, devisa, dan tujuan kebijakan saat itu.
Intervensi juga memiliki dampak. Intervensi dapat menjaga stabilitas, tetapi ada risikonya, yaitu cadangan devisa bisa berkurang, likuiditas dalam negeri berubah, pasar bisa menjadi terlalu bergantung pada bank sentral, dan dalam jangka panjang, intervensi yang salah bisa membuat ekonomi tidak stabil. Jadi, kesimpulannya, dalam sistem nilai tukar mengambang pasca Bretton Woods, bank sentral tetap menjadi pemain besar di pasar forex. Mereka harus menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dengan kebebasan kebijakan moneter. Dilema inilah yang membuat peran bank sentral semakin kompleks dan sangat strategis.